Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai personal atau diri pada pelaku human relation versi Johari Window. Johari Window mengemukakan sebuah konsep jendela diri pada diri manusia. Johari Window mengemukakan dalam diri manusia terdapat 4 daerah, yaitu daerah terbuka, daerah buta, daerah tertutup, dan daerah gelap. Di mana daerah terbuka dan daerah tertutup adalah sesuatu yang disadari oleh manusia, sedangkan daerah buta dan daerah gelap adalah sesuatu yang tidak disadari oleh diri manusia. Daerah terbuka adalah daerah yang berisikan semua informasi seperti perilaku, sikap, perasaan, keinginan, motivasi, gagasan diri kita yang diketahui oleh diri sendiri dan juga diketahui oleh orang lain. Contohnya seperti nama, warna kulit, jenis kelamin, usia, keyakinan, agama, dan lain sebagainya. Daerah terbuka antara orang satu dengan orang yang lainnya tentunya akan berbeda-beda. Contohnya, daerah terbuka Joni dengan temannya tentu akan berbeda dengan daerah terbuka antara Joni dan orang tuanya. Begitu pula daerah terbuka antara Joni dengan bosnya tentu berbeda dengan daerah terbuka antara Joni dan pasangannya. Keterbukaan daerah terbuka ini dipengaruhi seberapa dekat seseorang dengan orang lainnya. Yang perlu Anda ketahui, jika daerah terbuka semakin besar, maka kualitas komunikasi akan semakin baik. Hal ini dikarenakan semakin besarnya informasi yang diketahui kedua belah pihak, maka kualitas komunikasi juga akan semakin baik. Berikutnya daerah buta, di mana daerah ini berisikan semua informasi, perilaku, sikap, perasaan, keinginan, motivasi, gagasan diri kita yang tidak diketahui oleh diri sendiri, akan tetapi diketahui oleh orang lain. Contohnya seperti kebiasaan menggaruk sikut ketika sedang grogi. Biasanya daerah buta ini akan muncul pada seseorang pada situasi-situasi tertentu. Jika daerah buta antara seseorang dengan orang lainnya semakin besar, maka kualitas komunikasi juga akan menjadi semakin buruk. Hal ini dikarenakan jika daerah buta semakin besar, maka kesepahaman informasi antara kedua belah pihak juga akan semakin kecil, sehingga kualitas komunikasi juga akan menjadi semakin kecil. Lalu daerah gelap, di mana daerah ini berisikan semua informasi, perilaku, sikap, perasaan, keinginan, motivasi, gagasan diri kita yang tidak diketahui oleh diri sendiri dan juga tidak diketahui oleh orang lain. Biasanya informasi ini tenggelam ke alam bawah sadar diri manusia. Biasanya daerah gelap ini bisa dieksplorasi atas bantuan orang lain atau pada kondisi khusus seperti pengaruh obat atau pada saat sedang dihipnotis. Sedangkan daerah tertutup berisikan semua informasi, perilaku, sikap, perasaan, keinginan, motivasi, gagasan tentang diri kita dan orang lain yang diketahui oleh diri Anda tetapi Anda simpan hanya untuk Anda sendiri. Contoh pada orang yang menutup diri ataupun pada orang yang menyimpan sebuah rahasia. Artinya dirinya mengetahui informasi tersebut tetapi tidak ingin orang lain mengetahui informasi itu. Untuk daerah terbuka dan daerah buta ini kaitannya dengan sebuah kesadaran diri. Sedangkan untuk daerah tertutup dan daerah gelap ini berkaitan dengan pengungkapan diri.
Berkaitan dengan kesadaran diri pada daerah terbuka dan daerah buta, ada beberapa cara untuk memperluas daerah terbuka dan mengurangi daerah buta, yaitu dengan cara mengidentifikasi diri Anda terhadap pandangan dari berbagai individu atau pandangan orang lain. Hal tersebut seperti dengan cara melihat bagaimana Anda dilihat oleh orang tua, bagaimana Anda dilihat oleh teman dekat, bagaimana Anda dilihat oleh teman biasa, bagaimana Anda dilihat oleh pasangan, dan juga bagaimana Anda dilihat oleh musuh. Artinya, hal ini akan mendapatkan sebuah informasi bagaimana pandangan orang lain terhadap diri Anda, sehingga hal tersebut berpotensi untuk memperluas daerah terbuka dan mengurangi daerah buta. Sedangkan berkaitan mengenai pengungkapan diri pada daerah tertutup dan daerah gelap, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, mengenai faktor yang mempengaruhi pengungkapan diri. Kedua, mengenai imbalan ketika mengungkapkan diri. Ketiga, bahaya pengungkapan diri. Keempat, pedoman pengungkapan diri. Dan yang terakhir, pedoman untuk menanggapi pengungkapan diri yang dilakukan oleh orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan diri biasanya menyangkut mengenai besaran kelompok, perasaan menyukai, efek diadik, kompetensi, kepribadian, topik, ataupun jenis kelamin. Faktor-faktor inilah yang biasanya berpengaruh apakah orang tersebut akan mengungkapkan diri atau tidak. Lalu mengenai imbalan pengungkapan diri, biasanya orang yang sudah melakukan pengungkapan diri akan mendapatkan pengetahuan mengenai diri sendiri, akan mendapatkan sebuah kemampuan untuk mengatasi berbagai macam kesulitan, efisiensi komunikasi, dan kedalaman sebuah hubungan. Ada beberapa juga mengenai bahaya pengungkapan diri, salah satunya penolakan pribadi. Artinya tidak semua orang siap ketika akan melakukan sebuah pengungkapan diri. Berikutnya adanya sebuah penolakan sosial, baik itu dari masyarakat maupun dari keluarga misalnya. Dan yang terakhir adanya sebuah kerugian material. Ada beberapa pedoman terkait dengan pengungkapan diri. Contohnya seperti seberapa besar motivasi Anda dalam mengungkapkan diri, melihat situasi dan kondisi, beban yang mungkin ditimbulkan setelah pengungkapan diri. Itu adalah salah satu pedoman ketika Anda akan melakukan sebuah pengungkapan diri. Terakhir, mengenai pedoman untuk menanggapi pengungkapan diri yang dilakukan orang lain. Pertama, kita harus mendengarkan, mendukung, menjaga kerahasiaan, dan jangan manfaatkan pengungkapan diri orang lain untuk menjatuhkannya. Itulah sedikit penjelasan mengenai personal atau diri pada pelaku human relation versi Johari Window. Saya Muhammad Insan Ramadan, sampai jumpa di lain kesempatan.